Salah satu kajian dalam ufologi adalah teori Ancient Aliens. Bagi yang belum tahu apa itu teori Ancient Aliens atau yang juga sering disebut dengan Ancient Astronaut, adalah teori yang menyatakan bahwa alien pernah mengunjungi bumi ribuan tahun yang lalu. Para pendukung teori ini memberikan bukti-bukti berupa bangunan-bangunan kuno yang dianggap terlalu maju untuk dibangun pada zaman itu, contohnya piramida Giza di Mesir, patung-patung di Pulau Paskah, monumen Baalbek di Lebanon, dan lain sebagainya. Mereka berpikir bahwa pasti alien yang mengajari nenek moyang kita cara membuat bangunan-bangunan tersebut dengan teknologi tinggi. Banyak yang mengira teori Ancient Aliens ini pertama kali dipelopori oleh Erich von Däniken lewat bukunya Chariots of the Gods. Namun sebenarnya teori ini pertama kali dipelopori oleh Charles Fort lewat bukunya Book of the Damned. Buku ini memang tidak secara eksplisit menceritakan bahwa bumi pernah dikunjungi oleh makhluk dari luar angkasa, tetapi Ford menuliskan kejadian-kejadian misterius di muka bumi yang tidak mudah dijelaskan dengan akal sehat. Memang kemudian Däniken lewat bukunya menjelaskan bahwa hal itu dikaitkan dengan kedatangan makhluk dari luar angkasa. Ancient Astronaut atau kalau diterjemahkan sebagai antariksawan kuno, menurut teori ini, kehidupan ekstraterestrial yang maju telah mengunjungi bumi dan kontak dengan manusia. Teori-teori ini dipopulerkan pada akhir abad ke-20 oleh Erich von Däniken, Zecharia Sitchin, dan Robert K.G. Temple. Teori Ancient Astronaut ini banyak digunakan dalam fiksi ilmiah, memang tidak memperoleh dukungan dari komunitas ilmu pengetahuan, dan hanya sedikit sekali atau sama sekali tidak ada perhatian dalam jurnal-jurnal ilmiah. Benarkah ribuan tahun yang lalu nenek moyang kita pernah dikunjungi oleh para wisatawan antar bintang dari peradaban yang jauh di alam raya ini? Menurut teori ini, wisatawan-wisatawan antar bintang inilah yang nantinya banyak memberikan andil besar bagi perubahan peradaban manusia di bumi yang saat itu masih terbelakang. Barangkali tidak berbeda dengan penampakan fenomena UFO di masa kini, di mana di masa lalu, ribuan tahun yang lalu, bisa jadi pelancong dari angkasa luar ini juga sudah datang dan tiba di planet bumi. Ketika mereka mendarat di bumi, mereka melakukan serangkaian eksperimen, penelitian, dan mungkin juga bersikap ramah terhadap nenek moyang kita. Bagi nenek moyang kita yang teknologinya masih belum berkembang saat itu, keberadaan para pendatang ini dengan kendaraan yang bersuarakan seperti petir, mengeluarkan api, akan menjadikan sosok yang luar biasa dan mungkin akan menjadi figur yang kemudian dipuja atau dieluk-elukan. Makhluk-makhluk dengan kekuatan super ini kemudian bisa saja dianggap sebagai dewa. Bila kita telusuri, banyak sekali manuskrip-manuskrip kuno yang menceritakan tentang keberadaan para dewa ini yang bisa kita kaitkan dengan eksistensi dari para pendatang dari luar angkasa. Para penggagas teori astronot kuno pada umumnya memang menganjurkan kita untuk meninjau kembali mitologi-mitologi kuno dari peradaban-peradaban masa silam di seluruh dunia. Namun sebelum melakukan studi singkat mengenai itu semua, buanglah jauh-jauh anggapan bahwa tulisan-tulisan kuno dan bentuk-bentuk kesenian yang mereka gambarkan sebagai sesuatu yang fiktif atau karangan omong kosong belaka dan terlalu imajinatif. Cobalah meyakini bahwa apa yang diciptakan oleh nenek moyang kita dulu, baik itu catatan, arca-arca, lukisan-lukisan, merupakan sebuah gambaran dari apa yang benar-benar mereka saksikan atau alami secara langsung. Cobalah memikirkan kemungkinan adanya pengunjung purbakala dari berbagai peninggalan mereka yang tersebut. Jika kita jeli, dari sana kita mungkin akan dapat benang merah dari sebagian misteri prasejarah yang mungkin kita bisa ungkap satu persatu sehingga menjadi lebih jelas. Bangsa Sumeria kuno dikatakan merupakan salah satu peradaban yang memiliki kekayaan besar dari kultur kebudayaan mereka. Salah satu yang menarik dari peninggalan bangsa ini adalah epik kepahlawanan Gilgamesh. Di dalam epik tersebut dikisahkan mengenai sesosok manusia luar biasa yang dianggap setengah dewa. Ia memiliki berbagai macam kendaraan super yang dapat terbang ke ruang angkasa. Ya, memang hal itu sangat umum dalam mitologi bangsa-bangsa di dunia di masa lalu. Namun, bagaimana jika itu bukan hanya sekedar imajinasi? Di dalam epik Gilgamesh, keadaan ruang angkasa digambarkan dengan begitu detailnya mengenai bagaimana keadaan di ruang hampa udara tersebut, gravitasinya, dan bentuk-bentuk gambaran benda-benda di ruang angkasa termasuk bumi.
Semuanya bahkan digambarkan sangat tepat. Dari manakah si pengarang cerita dapat mengetahui gambaran begitu detail mengenai hal itu semua? Hal yang sama juga kita bisa baca dalam Book of Enoch atau Kitab Henokh, di mana Henokh juga diangkat ke langit dan melihat bumi dari luar angkasa. Mungkinkah ada seseorang yang pernah terbang mengarungi ruang angkasa di masa silam? Kemudian ia mengisahkan ke bangsa Sumeria. Dari sinilah lahir teori-teori tentang Ancient Astronaut ini. Di dalam kitab-kitab kuno India digambarkan mengenai mesin-mesin terbang yang disebut dengan Vimana. Vimana merupakan kendaraan terbang yang dikatakan merupakan tunggangan para dewa, mengeluarkan suara petir dan mengeluarkan api. Bahkan gambaran merupakan bentuk spesifik dan cara pembuatan mesin-mesin juga diterangkan di salah satu kitab. Di legenda Atlantis juga terdapat benda serupa yang sering disebut dengan Felici. Di peradaban ini dikenal juga Zeb Tepi, dewa yang datang dari jauh dan mengajarkan mereka banyak ilmu. Di Cina, kita temukan mengenai artefak suku Dropa kuno yang menceritakan mengenai kedatangan para dewa mereka dengan kendaraan-kendaraan terbang, kemudian menggambarkannya dalam piringan-piringan batu dan logam yang kini kita sebut dengan Dropa Stone. Kemudian ada juga kitab Popol Vuh, kitab yang disucikan oleh bangsa Maya, di mana di dalamnya juga menceritakan sosok lelaki yang datang dari suatu konstelasi bintang dengan kendaraan terbangnya, kemudian mengajarkan ilmu falak atau astronomi kepada bangsa Maya. Ada juga suku Dogon, suku primitif yang mendiami suatu wilayah di Mali. Ini sangat tahu segalanya mengenai satu gugus bintang redup Sirius B. Robert Temple dalam bukunya The Sirius Mystery mengisahkan tentang adanya pemujaan yang dilakukan oleh suku Dogon terhadap makhluk-makhluk yang mereka hubungkan dengan sistem bintang Sirius. Anehnya, tanpa peralatan-peralatan ilmiah yang canggih, suku Dogon mengetahui secara teliti gerakan pengiring bintang Sirius yang sangat-sangat sulit untuk diamati dengan mata telanjang. Sirius merupakan bintang kembar yang jauhnya sekitar 8,7 tahun cahaya dari bumi. Hipotesis Temple yang cukup berani lagi menyatakan bahwa 3.000 tahun sebelum Masehi, bumi purba pernah dikunjungi oleh makhluk-makhluk dari kawasan Sirius. Memang hipotesis ini tidak mengada-ngada sebab ia secara langsung membaur dengan masyarakat Dogon di Mali dalam penelitian panjangnya. Memang benar bahwa suku Dogon juga memiliki legenda terhadap wisatawan antar bintang di masa silam. Bahkan sosok tamu yang jauh itu mereka abadikan dalam bentuk arca kuno yang kini telah berusia ribuan tahun. Dengan demikian, kita tidak dapat memungkiri bahwa terlalu banyak legenda mengenai para wisatawan antar bintang yang dapat kita temui di setiap kebudayaan-kebudayaan kuno di seluruh dunia. Menurut Zecharia Sitchin, bangsa Sumeria kuno mengenal dewa-dewa mereka dengan sebutan Anunnaki. Sitchin adalah seorang ahli bahasa kuno yang telah memberikan pandangan berbeda dalam dunia ilmiah tentang interpretasi tulisan-tulisan kuno. Pada tahun 1976, Sitchin merilis buku pertamanya The 12 Planet yang membuat tanda tanya besar dalam catatan sejarah. Sitchin telah menguraikan lebih dari 2.000 silinder tanah liat dari tanah kuno yang tersisa di Teluk Persia yang berusia sekitar 6.000 tahun yang lalu. Beberapa fragmen menunjukkan tahun 4000 sebelum Masehi, salah satu fragmen berada di Jerman yang menunjukkan bahwa bumi merupakan planet ketujuh. Sitchin mengatakan bahwa orang-orang kuno tidak berasal dari bumi, tetapi dari planet Nibiru. Perpecahan konflik menyebabkan Anunnaki meninggalkan planet bumi, meninggalkan manusia untuk berjuang sendiri. Penyelidikan Sitchin menunjukkan bahwa mungkin ada sebuah bukti di orbit sekitar Mars yang memungkinkan manusia ada di sana. Bagi yang tertarik dengan teori Ancient Astronaut ini atau Ancient Alien, silakan membaca buku-buku yang ditulis oleh Erich von Däniken, Zecharia Sitchin, Robert Temple, dan juga Brinsley Leibowitz. Dalam bukunya Sky People, Brinsley Leibowitz juga mengatakan bahwa kedatangan makhluk-makhluk luar angkasa ini di masa lalu telah berinteraksi dengan manusia di bumi dan kemudian melahirkan sebuah peradaban tersendiri. Ada sebuah manuskrip kuno yang disebut dengan Book of Xian yang merupakan naskah paling kuno di India yang dibuat pada waktu orang di sana mulai dapat menulis. Salah satu cerita di dalamnya ialah mengenai sekelompok kecil makhluk yang datang di bumi beberapa ribu tahun yang lalu di dalam sebuah pesawat logam yang mengelilingi bumi beberapa kali sebelum mendarat. Makhluk-makhluk itu hidup menyendiri dan dihormati oleh manusia-manusia di tempat mereka bermukim. Akan tetapi, kemudian timbullah perbedaan paham di antara mereka dan terjadilah perpecahan. Beberapa pria, wanita, dan anak-anak memisahkan diri dan mengungsi ke kota lain. Di sana mereka dinobatkan sebagai penguasa oleh penduduk yang ketakutan. Pemisahan diri itu ternyata tidak memulihkan perdamaian di antara mereka, namun malah menimbulkan kemarahan. Sehingga akhirnya pemimpin dari kelompok kota yang pertama mengumpulkan sekelompok kecil prajuritnya dan mereka membubung ke udara menaiki sebuah pesawat logam yang besar dan mengkilap. Ketika mereka masih jauh dari kota musuhnya, mereka meluncurkan sebuah tombak yang besar dan bercahaya yang bergerak menuruti sebuah berkas sinar cahaya. Senjata itu meledak di kota musuhnya menjadi bola api yang besar dan menjulang ke langit, hampir mencapai bintang-bintang. Semua yang berada di kota itu hangus secara mengerikan.
dan bahkan mereka yang tidak berada dalam kota itu pun kena dampaknya. Mereka yang memandang ke arah bola api tadi menjadi buta selamanya. Mereka yang kemudian berjalan kaki memasuki kota jatuh sakit dan mati. Bahkan debu dari kota tadi menjadi beracun. Begitu juga air dari sungai-sungai yang mengalir melalui kota tadi. Tidak ada manusia yang berani mendekati kota tersebut yang berangsur-angsur punah dan dilupakan manusia. Ketika pemimpin dari makhluk-makhluk pendatang itu melihat apa yang telah ia perbuat terhadap anak buahnya sendiri, ia mengundurkan diri ke dalam istananya dan tidak mau lagi bertemu dengan siapa saja. Akhirnya, ia mengumpulkan prajuritnya yang masih ada serta anak dan istri mereka, lalu masuk ke dalam pesawat masing-masing, membubung ke langit satu persatu dan pergi untuk tidak kembali lagi. Kisah di atas dimuat dalam buku Introductory Space Science Volume 2 Bab 33 yang diterbitkan oleh Department of Physics US Air Force dengan editor Mayor Donald J. Carpenter dengan co-editor Lieutenant Colonel Edward R. Terkelson. Buku ini sejak tahun 1968 merupakan buku resmi yang digunakan oleh Air Force Academy di Colorado Springs. Apakah kisah ini hanya sebuah cerita belaka? Atau memang merupakan catatan prasejarah yang diceritakan turun-temurun dari mereka yang selamat setelah pertempuran itu. Inilah sebagian kisah-kisah mitologi yang tercatat dalam manuskrip-manuskrip kuno yang merupakan dasar dari pemikiran adanya Ancient Astronaut atau Ancient Aliens. Bagi Anda yang tertarik, silahkan mempelajari lebih lanjut. Dari saya Nur Agustinus, Beta UV Indonesia, semoga bermanfaat.